Teksturnya ya ampun Tuhan, lembut banget. So, halo guys, it's Lala here. Jadi hari ini aku mau ngeluarin stok persediaan aku. Aku tuh waktu itu dikasih tuna dalam larutan garam. Terus kayak aku bikin apa ya gitu. Terus muncullah ide yang pastinya masakannya simple, cuman pakai 4 bahan. Kita mau bikin pizza tuna mel. Bahannya gampang banget ditemukan dan masaknya pakai rice cooker. Penasaran? Pizza pakai rice cooker? Langsung aja. Jadi 4 bahan yang kita butuhin itu ada tuna kaleng, ini tuna dalam larutan garam, terus ada telur, ada roti, dan ada mayonaise. Di sini aku pakai yang kurang lemak ya. Kalau kalian mau pakai mayo biasa juga nggak apa-apa. So let's make it. Pertama kita potong-potong roti jadi kotak-kotak. Di sini aku cuman pakai 2 lembar doang. Terus yang pertama kali kita harus lakuin adalah masukin dia ke dalam rice cooker kita. Kita lihat apakah secukup 2 lembar itu tuh cukup nggak sih buat nutupin. Kalau nggak tambah lagi, kalau misalnya cukup ya udah segitu aja. Dan karena ini cukup, lihat nggak sih udah menutupi si permukaannya, jadi aku nggak tambah lagi, cuman pakai 2 lembar roti aja. Nah terus kalian siapin 1 telur, dikocok biar kuning sama putihnya nyatu. Kocok-kocok terus. Nah, terus habis itu kalau merasa udah nyatu kuning sama putihnya, kita masukin ke dalam rice cooker tadi yang ada apa namanya? Roti, betul. Terus kita kocok supaya si rotinya itu kena telur semua biar nempel. Habis itu kita kocok-kocok aja sih sambil rata dulu. Terus kalau udah rata kita padetin tuh supaya dia membentuk buat base pizzanya. Jadi kayak roti di bawahnya gitu, kita dedet-dedetin aja dan pastikan tidak ada yang bolong. Kalau misalnya ada bolong-bolong ditambal pakai roti. Terus aja nih kayak bolong-bolong gini ditutup aja pakai rotinya. Terus kita ratain, rata-rata. Kalau kalian udah yakin rata, udah deh, udah jadi base. Sekarang kita ke toppingnya. Nah, untuk toppingnya aku pakai tuna dalam larutan garam. Nah, jadi aku sekalian kasih tips and trick buat buka kalengan gini. Ini karena aku kukunya panjang, aku pakai bantuan sendok buat narik ke atas. Nah, kalau udah ketarik kan dia kebuka dikit tuh. Jangan langsung ditarik, tapi si pegangannya tuh diputer. Lihat deh. Pelan-pelan diputer supaya bisa ngebuka si kalengnya dengan baik. Ini agak susah sih, jadi agak lama bukanya. Muternya maksudnya. Nah, kalau udah keputer, baru deh dikebelakangin, tarik ke belakang. Jadi lebih gampang buat buka yang kaleng-kaleng. Ini aku bukanya setengah aja sih, karena kita hanya pakai setengah kaleng saja. Kita siapin dulu tempatnya. Nah, habis itu kita pindahin deh setengah kaleng tuna ke dalam wadah. Nah, tapi kalau bisa pindahin tunanya itu, dia kan dalam larutan garam ya. Airnya jangan dibawa ya, tunanya aja. Tapi kalau itu sebagian ada yang kebawa sih airnya nggak apa-apa. Tapi usahain jangan kebawa airnya supaya hasilnya lebih creamy. Oke, 1 sendok lagi. Oke, ini udah setengah kaleng. Sekarang aku mau masukin mayones. Ini aku pakai mayonesnya kurang lemak. Kalau kalian mau pakai mayones yang biasa juga bisa, dan justru hasilnya bakalan lebih creamy kok. Cuman aku punyanya mayones kurang lemak. Kita masukin dulu bukan sekitar 1,5. Ini setengahnya, jadi 1. Terus kita kocok-kocok. Nah, pas dikocok-kocok gini ternyata belum creamy guys. Terus apakah solusinya? Ya tambahin lagi 1 sendok makan mayones. Jadi mayonesnya sebenarnya suka-suka kalian sih, se-creamy-nya kalian mau lah gitu. Kalau aku sih tambah 1 sendok lagi. Nah, dah. Habis itu masukin, kita kocok lagi. Jadilah
toppingnya cuman gitu doang sih, tapi ini enak. Nah, kalau udah begini sebenarnya ini tuh udah bisa dijadiin topping. Cuman kalau aku ini opsional sih, kalau misalnya kalian suka pedas, kalian bisa tambahin saus sambal supaya juga warnanya lebih kayak berwarna lah gitu, nggak pucat-pucat banget dan lebih pedas. Tapi kalau kalian yang nggak bisa makan sambal, ya ikutin aja berarti 4 resep basicnya, jangan pakai sambal. Nah, kalau udah siap, toppingnya tinggal kita taruh ke base pizza yang tadi kita udah buat, yang roti-roti itu kita ratain aja tuh si toppingnya. Dimasukin pelan-pelan, ratain. Dan jadi deh, tinggal kita masukin ke rice cooker. Kita tutup, terus pastiin kalian cook ya, nanti kagak mateng-mateng. Oke, udah pindahin ke cook. Kita tunggu deh. Kalau misalnya udah ada buih-buihnya gitu, berarti udah bisa diangkat. Dan bingung kan ngangkatnya kalau pakai rice cooker gimana? Nah, solusi dari aku adalah kita belah dulu si pizzanya. Kalau di sini karena aku kecil, rice cookernya aku belah jadi 4 doang. Nah, abis itu diangkat tuh pelan-pelan, satu persatu ditaruh ke piringnya. Nah, nanti udah diangkat satu-satu, ya kita satuin tuh. Jadi begini, jadi 4 dalam satu pizza lagi. Udah deh, gampang kan sebenarnya. Nggak ada yang sulit hidup ini. Dan lihat teksturnya, pizzanya si rotinya bener-bener keras. Terus udah deh, tinggal kita hias pelan-pelan. Bisa pakai apapun yang kalian suka sih. Aduh, ya ilah, lubangnya terlalu kecil jadi jelek deh, saus sambalnya berantakan. Tadinya aku mau plating yang bagus gitu, zigzag, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting rasanya. Mari kita coba. Lihat teksturnya, ya ampun Tuhan, lembut banget. Dan itu si siapa namanya, mayonesnya melting abis. Tunanya juga lembut. Lihat, semakin digigit semakin tuna sama mayonya kemana-mana. Nih, tadi kan aku udah makan 1, tinggal 3. Ini gak sebesar yang kalian kira ya, karena rice cookerku juga rice cooker yang paling kecil. But let me try. Nih, ini tuh gak gosong ya, kayak coklat kering sempurna, gak sampai hitam gitu. Dan bener-bener melting banget. Lebih enak dari tuna melt dah. Tuna melt tuh ada jagungnya, aku gak suka jagung. Dan yang bilang, ada rasanya nggak sih Kak? Tadi kan nggak pakai garam, nggak pakai kaldu, nggak pakai apa. Ada, karena tadi aku pakainya tuna dalam garam kan, tuna dalam larutan garam. Jadi tetap ada rasanya, lagian kan dicampur sama mayo sama sambal ya, walaupun sambalnya opsional. Jadi saranku sih nggak usah dikasih perasa atau garam atau apapun lagi. Ini tuh benar-benar cuma 4 bahan tuh, ya udah itu aja. Kalau mau tambahin sambalnya opsional, tapi segitu tuh enak. Bentar, aku closing habis ini dulu.
Ini aku pakai mayones kurang lemak. Yang ini. Kalau kalian pakai mayones yang biasa mungkin lebih creamy lagi karena teksturnya kalau yang kurang lemak ini dia agak cair kan. Tapi kalau mayo yang beneran kan dia agak kental gitu kan. Jadi pasti lebih melting lagi, tapi ini aja udah melt banget, enak deh pokoknya. Kalian harus coba. So, sekian video dari aku. Kalau kalian suka boleh di hit like dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian seperjuangan. Dadah!